Setiap negara itu memiliki struktur administrasi yang berkontribusi pada pembentukan pemerintahan. Itu terdiri dari orang-orang terpilih atau mereka yang posisinya telah ditentukan. Pemerintah memiliki satu orang yang bertindak sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara yang bertanggung jawab untuk menunjuk orang-orang di bawah mereka untuk membentuk kebijakan dan mengelola organisasi yang sama. Di seluruh dunia, kursi nomor satu yang akan bertindak sebagai kepala pemerintahan adalah impian dari para politisi. Beberapa negara menyebut pemimpin mereka presiden, tapi ada juga negara yang menyebut pemimpinnya kanselir atau perdana menteri. Berikut adalah asal-usul 5 nama jabatan tertinggi pemerintahan yang ada. Check this out. Perdana Menteri adalah gelar yang biasa digunakan untuk menyebut kepala pemerintahan yang mengepalai cabang eksklusif suatu negara dengan kepala negara duduk di puncak. Istilah ini berasal dari istilah Perdana Menteri yang digunakan oleh pemerintah Prancis untuk menyebut individu yang mengelola semua urusan administrasi yang memiliki kekuasaan untuk menasihati Raja Prancis dalam membuat kebijakan. Seseorang yang bernama Kardinal Richelieu diangkat sebagai Perdana Menteri pertama dalam sistem pemerintahan Prancis ini yang bertanggung jawab untuk menasihati Raja Louis ke-8 setelah pengangkatannya pada tahun 1624. Mengepalai badan penasihat yang disebut Conseil de Roi atau Dewan Raja, Kardinal menggunakan posisinya untuk membantu memusatkan kekuatan Prancis di Eropa dan semakin memperkuat cengkeramannya Raja Louis ke-8 setelah perebutan kekuasaan antara Louis dan ibunya sendiri, yaitu Mary. Untuk negara yang menggunakan sistem republik, kepala negara biasanya disebut presiden. Tapi tidak semua negara mengadopsi sistem yang sama. Negara-negara seperti Amerika Serikat memusatkan kekuasaannya sepenuhnya pada presiden yang bertindak tidak hanya sebagai kepala pemerintahan tetapi juga sebagai kepala negara yang dipilih melalui proses pemilihan atau pemilu. Selain Amerika Serikat, Brasil, Indonesia, Turki, dan Filipina mempraktikkan sistem yang sama. Negara seperti Singapura itu memiliki presiden yang juga diangkat melalui pemilihan presiden atau pemilu. Tapi individu yang memiliki kekuasaan pemerintahan yang sebenarnya adalah Perdana Menteri. Ada negara yang memiliki presiden dan Perdana Menteri, tapi kekuasaan sesungguhnya jatuh ke tangan presiden seperti Korea Selatan, Tunisia, Uni Emirat Arab, Argentina, dan banyak negara yang lainnya. Presiden dalam bahasa Inggris berasal dari istilah Latin yaitu presidentum, yang berarti orang yang dipilih untuk memegang kekuasaan pemerintahan. Istilah ini diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris sekitar abad ke-14, tapi baru mulai digunakan oleh para pemimpin koloni Eropa di Amerika sekitar awal abad ke-17 sebelum digunakan untuk mewakili kepala pemerintahan Amerika Serikat. Dalam beberapa bentuk pemerintahan di mana partai politik memegang kekuasaan mutlak untuk memerintah, pemimpin partai itu yang biasa disebut ketua akan naik sebagai kepala pemerintahan. Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis Cina, datang untuk memerintah negara dengan menggunakan gelar ketua Mao, mengikuti posisinya sebagai ketua partai. Posisi ketua partai juga memberinya kekuasaan sebagai kepala negara dengan gelar resmi Mao adalah Ketua Republik Rakyat Cina. Ketua terkenal lainnya yang memiliki terlalu banyak gelar dalam mengatur negara adalah Ketua Kim Jong-un, penguasa tertinggi Korea Utara. Selain sebagai penguasa mutlak Korea Utara, Jong-un juga memegang kekuasaan sebagai presiden dalam negeri dan juga Ketua Komite Militer Nasional. Ketua adalah istilah bahasa Inggris yang terdaftar pada abad ke-17, mengacu pada seseorang yang diberi kursi kekuasaan. Kanselir atau kanselor adalah gelar yang digunakan oleh beberapa negara Eropa seperti Jerman dan Austria dalam menyebut jabatan kepala pemerintahan mereka. Istilah ini berasal dari Kekaisaran Romawi, mengacu pada individu yang akan duduk di belakang pagar disebut kanselus, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pintu masuk ke pengadilan selama persidangan dan menjaga ketertiban saat putusan dibacakan. Karena mereka dikenal sebagai petugas di balik pagar, orang Romawi mulai menyebut mereka Cancelarius atau penjaga pagar.
Sedangkan tugas seorang kanselir mulai meluas setelah itu di Eropa, mengingat kekuasaannya sebagai mediator yang bisa menangani masalah-masalah di antara anggota masyarakat, memungkinkan masalah-masalah kecil diselesaikan di luar pengadilan tanpa perlu campur tangan dari hakim. Tugas mereka semakin disempurnakan sedemikian rupa sehingga seorang kanselir bisa diberi kekuasaan untuk memegang stempel kerajaan dan menjadi penasihat utama pemerintah terkait hukum. Austria, Jerman, dan Swiss menamai kepala pemerintahan mereka kanselir, sedangkan negara-negara seperti Finlandia, Swedia, dan Denmark membatasi kekuasaan kanselir hanya pada satu bidang, biasanya terkait dengan hukum. Untuk beberapa negara yang mempraktekkan sistem pemerintahan yang cukup unik, kepala pemerintahan atau negaranya akan disebut Supreme Leader. Ada beberapa negara yang mempraktekkan sistem semacam ini. Contoh tradisi yang paling terkenal dan bertahan lama adalah Iran, di mana pemimpin atau penguasa tertinggi adalah individu yang memegang kekuasaan administratif tak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara, dengan presiden Iran duduk di bawahnya dalam hierarki pemerintahan mereka. Mullah Akhundzada adalah pemimpin gerakan Taliban yang menyandang gelar pemimpin tertinggi Taliban, tetap menggunakan gelar itu setelah Taliban berhasil mengambil alih Afghanistan pada tahun 2021. Sekarang, Mullah tidak hanya berperan sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan nama resminya dalam pemerintahan adalah Amirul Mukminin. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.